sekian lama yang pernah saya susun dan kemudian sudah diingatkan untuk dipelajari ulang, dan kemudian saya baca sampai pagi hari tadi jam 5 saya bangun dan kemudian belajar lagi, dan saya baru menemukan ada hal yang baru buat saya. Tetapi sebenarnya ini hal yang sebenarnya saya pernah belajar, tapi Tuhan kasih sesuatu yang baru. Ayo kita lihat dulu dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kalau saudara mengingat khotbah saya yang lalu, saya juga mengambil nasihat terakhir dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara kalau ingat itu tentang pertempuran rohani. Nah, ini juga nasihat yang terakhir yang diberikan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Mari kita lihat bersama-sama dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita baca bergantian mulai dari perempuan ayat yang pertama, ayat yang kedua, begitu sebaliknya. Dimulai dari wanita 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kasih dan yang kurindukan, sukacitaku dalam mautaku berdirilah tegak dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia menasihati dan Sintike menasihati, supaya saling sepikir dalam Tuhan. Bahkan minta kepadamu juga, Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah sebagai dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat latar belakang kenapa perikop ini dibahas. Nah, yang pernah saya khotbahkan langsung diambil di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Baru kemudian saya pelajari di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 secara keseluruhan. Ternyata kita tahu bahwa Filipi ini ditulis Paulus dalam keadaan Paulus sedang di penjara. Ya. Temanya adalah tema sukacita. Nanti kita akan bahas di poin yang berikutnya. Tapi yang menarik adalah di ayat yang kedua ternyata di sana sebenarnya ada perselisihan sebenarnya yang pernah diekspos oleh beberapa teolog-teolog, oleh beberapa hamba-hamba Tuhan dalam tulisan-tulisannya. Mereka sepakat dan setuju di ayat yang kedua yang dikatakan di sana, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, ternyata Eudia dan Sintike ini dua perempuan yang sama-sama melayani Tuhan, sama-sama orang Kristen, sama-sama bekerja dalam pekerjaan Tuhan, tapi mereka sedang berselisih paham satu dengan yang lain. Sehingga terjadinya perselisihan ini sampai, nah ini yang saya harus bergumul cukup dalam mempelajari sampai tadi pagi. Sun Sugos ini ternyata disepakati ini bukan pribadi orang, tapi di situ dikatakan temanku yang setia. Gitu. Karena di situ para teolog juga mengatakan bahwa ini bukan sebuah pribadi, tapi ini sebuah seperti kumpulan atau yang setuju ini kayak majelis gitu. Jadi dua orang perempuan ini sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan, sama-sama melakukan satu pekerjaan yang luar biasa, tapi mereka sedang berselisih paham satu dengan yang lain. Kemudian Paulus menasehati kedua-duanya. Eudia dinasehati, Sintike dinasehati, sampai minta kumpulan majelis itu menasehati, yaitu Sun Sugos. Jadi Sun Sugos itu bukan satu pribadi orang, ternyata kalau saya pelajari, ternyata itu sebuah kumpulan jemaat. Nah, ternyata pertengkaran mereka bisa saja membuat yang namanya kehilangan damai sejahtera. Sementara Paulus ini sedang di penjara, dia dengar bahwa
ada perselisihan di luar sana. Sehingga dua-duanya dinasehati. Setelah dua-duanya dinasehati, Paulus itu menginginkan dalam pertengkaran kalian jangan sampai satu dengan yang lain itu kehilangan yang namanya damai sejahtera. Sehingga kemudian Paulus menginginkan dalam kitab ini, kalau saudara nanti membaca dan tidak melewatkan, dari perikop ayat yang pasal 4 ayat yang pertama ayat 9 ini 2 kali damai sejahtera itu disebutkan dan ditekankan. Maka damai sejahtera itu akan ada dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan Paulus sebenarnya. Nah, yang menarik adalah kenapa kita perlu dalam kehidupan kita pentingnya menjaga damai sejahtera. Dalam komitmen saya yang saya sudah sebutkan kepada saudara bahwa setiap hari saya membuat tulisan di Facebook sejak sekian bulan yang terakhir, saya tiap hari bikin renungan di sana. Dan ada 100 lebih yang like tentang tulisan saya tentang yang namanya ketenangan. Saya terinspirasi ketika nonton film Kung Fu Panda yang kedua, ya kan? Jangan lihat saya seperti pandanya, please. Kung Fu Pandanya, gitu kan? Dia menekankan inner peace, gitu, saudara. Nah, kemudian saya buat tulisan di sana bahwa ternyata sebuah ketenangan, sebuah damai sejahtera itu adalah kekuatan yang luar biasa. Sehingga Yesus, kalau saudara nanti mau pelajari di dalam kitab Yohanes, Yesus waktu mau naik ke surga, dia tinggalkan satu aja yang ditinggalkan kepada kita, namanya damai sejahtera. Betul atau tidak? Yesus berkata begini, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Jadi ternyata damai sejahtera itu merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, oleh orang Kristen. Tapi damai sejahtera ini bisa saja terganggu bahkan tercuri. Next slide berikutnya. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian A, di sana dikatakan seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Selalu setiap perselisihan yang terjadi, maka yang akan awal dicuri dalam kehidupan manusia itu adalah damai sejahtera, ketenangan. Sehingga kalau itu tercuri, maka hidup kita akan kehilangan yang namanya kekuatan yang besar, yang namanya damai sejahtera itu. Sehingga kemudian saya mengutip ulang ketika Yesus dibandingkan dengan Beelzebul. Kalau saudara mengingat itu, iblis ini dapat digunakan dengan berbagai macam banyak kata ya. Ada diabolos, ada satan, ada setan, dan salah satunya adalah Beelzebul. Nah, ternyata kalau kita pelajari Beelzebul itu ternyata dewa lalat atau kejijikan. Saya pernah bahas ini di tingkat 3 yang lalu, yang sekarang tingkat 4. Kalau saudara buka, kita buka dulu lah Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai 32. Yang sebelumnya kita lihat dulu Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Tidak di slide di sana. Tapi di ayat 11 dia bilang begini. Bukan ayat 11, yang 25 kan. Jangan beri kesempatan. 27. Efesus 4 ayat 27. Di sana dikatakan begini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemudian saya pernah membahas dengan saudara 31 dan 32. Di sana dikatakan seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa perlu dibuang? Kalau kita lihat ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Salah satu kata yang dipakai untuk iblis adalah Beelzebul, dewa lalat. Percayalah, ada sekian banyak yang memposting kenapa lalat lebih suka kebusukan, padahal di situ ada bunga yang harum. Karena sikapnya kan gitu. Setiap ada kebusukan di sana, setiap ada hal yang tidak beres di sana, tidak usah diundang. Lalat datang sendiri. Sehingga ini yang perlu hati-hati. Sehingga pada waktu kita ini sudah dipenuhi dengan damai sejahtera,
Tapi bisa karena ada konflik satu dengan yang lain. Tingkat 1 kemarin saya nasihati bahwa di sini adalah tempat pembentukan karakter. Salah satu tempat pembentukan karakter, nanti saudara akan konflik satu dengan yang lain. Nah, konflik inilah kalau tidak dijaga bisa membuat damai sejahtera saudara tercuri. Why? Kenapa? Karena pada waktu kita kepahitan, pada waktu kita marah, pada waktu kita iri hati, pertikaian, fitnah, dan segala macam itu, maka Beelzebul punya kesempatan untuk datang sebagai dewa lalat dan mencuri kekuatan yang besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, yang namanya damai sejahtera. Sehingga kita perlu menjaga damai sejahtera kita. 5 poin kemudian kita selesai. Yang pertama, mari kita kembali lagi ke Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Hal yang pertama, bagaimana kita menjaga damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita? Karena damai sejahtera itu kekuatan. Gitu. Dalam setiap ujian, maka di situ ada tulisan harap tenang. Di rumah sakit kita juga ada tulisan harap tenang. Karena ketenangan adalah sumber kekuatan untuk orang itu punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga damai sejahtera perlu kita jaga. Nah, ayat yang keempat yang menarik begini, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Kenapa Paulus menekankan hal yang pertama di ayat yang keempat untuk kita bisa menjaga damai sejahtera kita tentang sukacita? Karena fakta membuktikan setiap orang yang konflik sulit untuk bersukacita. Betul atau tidak? Gimana kita mau sukacita? Ketemu aja rasanya getem-getem. Ya, ada stiker-stiker gitu kan. Kalau kita udah perang stiker dengan angkatan 50 akan ya. Ada stiker-stiker yang kalian bagikan untuk ngempet, untuk menahan, untuk melakukan sesuatu gitu kan. Nah, mungkin untuk kita bersukacita, susah untuk kita bersukacita. Tapi ini Paulus menekankan dan menegaskan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Bukan bersukacita atas penderitaan orang, bukan. Bukan bersukacita karena kita salah paham dan kemudian kita, rasain lo sekarang. Bukan itu. Tapi bersukacita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, supaya damai sejahtera itu terus tinggal dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak, sudah dibuktikan oleh kedokteran, dan Amsal sudah menuliskan ribuan tahun yang lalu sebelum akhirnya kedokteran membuktikan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi pilih yang mana? Mau tetap bersukacita sebagai hati yang gembira karena obat yang manjur, atau semangat yang patah? Saudara-saudara yang sakit, kalau saudara-saudara memang tetap dalam sukacita, itu dokter membuktikan ada sebuah sel-sel yang diperbaharui ketika saudara mempertahankan sukacita saudara. Semua kita bisa sakit, tapi pada waktu kita tetap mempertahankan sukacita kita, bukan hanya damai sejahtera terus tinggal dalam kehidupan kita, tapi saudara pasti akan sehat dan kuat dalam kehidupan jasmani saudara. Katakan amin dulu. Tepuk dulu satu dengan yang lain. Ayo tetap tertawa, tetap sukacita. Oke, harus bersukacita. Jangan sampai kehilangan sukacita. Karena saudara kehilangan sukacita saudara kehilangan damai sejahtera saudara, kan? Oke, good. Yang kedua yang menarik adalah, mari kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima di sana dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan, saudara, ini bukan pamer, bukan. Tapi Allah sudah mendesain setiap kita sebagai orang-orang percaya yang ditulis juga oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 di sana dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Teruslah berbuat baik karena Allah mendesain kita untuk senantiasa berbuat baik. Sekalipun ada konflik, sekalipun ada permasalahan,
bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan perbuatan baik. Harus terus melakukan perbuatan baik karena saudara desain untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saya izin cerita yang mungkin saya pernah cerita, tapi sebagian banyak orang belum mendengarkan cerita saya. Di masa pandemi awal, bulan Maret kalau tidak salah akhir, kemudian saya izin duluan Venus David ya. Telepon saya, WA saya, Mas saya sakit. Saya sudah konsultasi dan saya harus di lab. Izin ya David ya, saya ceritakan apa adanya. Baik, Mas Anto akan. Saya antar di tengah jalan. Ada dulu yang pernah saya layani di Solo, waktu saya bergabung dengan salah satu gereja di Solo. Dia upload jualan makanan. Saya dan Mbak Weti ini kadang-kadang beli makanan bukan karena butuh makanannya itu, bukan. Karena kasihan. Di tengah jalan saya bilang sama David, hampir dulu Fit, kemana Mas kita? Beli sesuatu. Kita cuma berdua, tapi hari itu saya beli makanan karena dia jualan. Anak itu jualan, dia masih sekolah tapi dia jualan. Saya beli 10 makanan. Si David sampai bingung, ini buat siapa Mas? Nggak tahu, makan aja gitu. Karena saya nggak peduli dengan makanannya. Ya cerita, saya ketemu David, saya antar ke Prodia. Kita menunggu di sana, di lab lah si David ini. Ternyata kami di situ memang sedang mengadakan kegiatan dari belum dibuka institutnya, tapi kami sudah melakukan kegiatan pembagian sembako untuk atas nama Institut Bukit Pengharapan Bangsa. Kami bagi, David waktu itu bagi, sampai kita ke desa yang namanya Kalioso sana. Pada waktu kita terus berbuat baik, Tuhan tidak pernah menutup mata dari setiap kebaikan yang saudara lakukan. Dan saya berkata begini, David sebagai saksi. Bagaimana dari pagi kita sudah ketemu bareng, kita sudah ngobrol bareng, tidak ada perencanaan sama sekali. Waktu kita ada habis makan kalau tidak salah, saya ditelepon ulang, Pak Anto bisa balik enggak ke Solo? Ini posisi kita sudah di desa sana, di Kalioso sana. Saya sama David, kita balik. Gak tahu kita ketemu apa ini sama orang ini. Saya balik dengan David. Pak, ketemunya di mall. Oke, baik. Saya ketemu di mall. Saya pikir di mall itu yang mungkin di tempat makan atau apa, bukan. Pak, langsung di tempat belanjaan aja. Saya langsung berpikir, ngapain ketemu orang di tempat belanjaan kan gitu. Cuma saya nggak berpikir apa-apa. Di tempat belanjaan. Langsung orang itu berkata begini, Pak, pilih semuanya, saya yang bayar. Nah kan saya nggak biasa begitu kan. Saya kan mulai bingung kan, tak pilih KB, kok bingung kan. Kamu pilih TV, bingung kan gitu. Pak, ini semuanya. Belanjain anak-anak yang suka apa, belanjain Pak. Saya nggak bisa. Nggak bisa saya gitu kan. Nah, apa-apa, kan kita tadi sudah bantu orang-orang. Ini saatnya Bapak juga menerima berkat daripada Tuhan. Wah enggak, gitu. Saya nggak bisa. Sampai ditelepon istri saya. Pak, Bu, ini Pak Yunian terus suruh milih nggak bisa. Ibu pilihlah. Istri saya sama. Nggak bisa kan gitu. Karena kita nggak biasa begitu. Singkat cerita, orang itu belanjakan segala kebutuhan kami dan kami pulang. Tidak sampai di situ. Setelah dia selesaikan membelanjakan kebutuhan kami, dia kasih uang lagi buat kami. Dan yang menariknya adalah David ini harus beli obat dari itu. Saya bilang sama David, kita cari gitu. Kita ke apotek yang besar. Obatnya tidak ada. Itu posisi hujan deras, kita sudah waduh, ini kita harus cari obat, kasihan dia pokoknya dia intinya dia kena infeksi kan begitu. Kita mampir, baru belok, kita lihat apotek yang kecil, mungkin orang nggak akan pernah singgah di situ, mungkin orang nggak pernah sih. Dalam keadaan hujan saya bilang sama David, saya bilang begini, percaya di situ pasti ada obatnya. Ini apoteknya kecil, tanya dia. Hujan-hujan dia buka pintu, matanya ini, oh ada. Yang gede lagi nggak ada. Ini apotek tersembunyi, obatnya dia ketemu dan sangat terjangkau, betul atau tidak? Murah sekali. Makanya dia sembuh sampai dengan hari ini. Loh, gak masuk akal.
transformasi yang terjadi, Allah mau menginginkan kita untuk kita terus berbuat baik loh saudara. Allah mau karena kita memang didesain untuk itu. Karena kita diciptakan untuk itu, tinggal di situ, lakukan pekerjaan baik, tidak peduli kita sedang dalam keadaan konflik atau tidak. Paulus menasihati dua-duanya, tetap lakukan pekerjaan yang baik. Sehingga dalam hidup saudara, setiap perbuatan baik yang saudara lakukan, Tuhan tidak pernah tutup mata dalam hidup saudara. Lakukan terus perbuatan baik. Yang berikutnya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 bisa dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 tidak saya bahas, saya baca aja. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hal yang ketiga, saya bikin satu quote yang berkata, hal yang paling ditakuti oleh orang yang tidak percaya terhadap orang Kristen adalah doanya. Tetaplah berdoa. Jangan pernah lupa untuk hal ini. Kalau kita mendoakan orang yang baik kepada kita, sama dengan Yesus ketika berkata, ketika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Tapi ketika kita bisa menyebut nama orang di dalam doa kita, dan orang itu orang yang paling menjengkelkan kita, mungkin orang yang membuat konflik dalam kehidupan kita, itu tanda saudara mencoba mengeluarkan segala kepahitan, kemarahan, iri hati, dengki dan sebagainya. Jadi karena saudara bisa menyebut namanya dalam doa saudara. Saya sudah cerita ini ketika saya disuruh mendoakan orang tua saya dan saya tidak bisa menyebutnya. Karena saya tidak menyadari bahwa ternyata sekian puluh tahun saya kepahitan dengan orang tua saya. Sekian puluh tahun saya kepahitan dengan orang tua saya. Sehingga pada waktu dituntun untuk berdoa, saya berkata, untuk mendoakan orang tua hal yang mudah buat saya. Ayo kalau begitu kita berdoa. Saya dituntun sama pendeta itu, kita berdoa, Tuhan Yesus dan sebagainya. Saya mengasihi, sebutkan nama orang tuamu. Saya nggak bisa. Saya baru menyadari bahwa saya kepahitan dengan orang tua saya. Saya baru menyadari bahwa saya simpan dendam dengan orang tua saya. Ini PKL waktu saya tingkat pertama di Magelang. Tidak bisa saya sebut nama orang tua saya. Baru kemudian saya menyadari saya orang yang terluka. Saya orang yang sekalipun orang tua itu tidak melakukannya buat saya, tapi saya sudah terluka. Baru di situ saya sebutkan kedua orang tua saya, pecahlah saya, dan saya mengerti, saya mengalami kebebasan yang luar biasa. Doa itu hal yang luar biasa. Itu yang kemudian Yakobus berkata kepada kita, kan? Doa orang benar besar kuasanya. Kenapa kita perlu menjaga damai sejahtera kita dengan cara berdoa? Karena doa, selain kita ada di dalam hadirat Tuhan, waktu kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya pernah memberikan ilustrasi kepada saudara, semakin kita dekat dengan terang, semua kejelekan kita semakin terbongkar. Kita makin malu dengan Tuhan, kita makin rendah hati dengan Tuhan. Karena gak ada yang bisa kita sombongkan, gak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita, gak ada yang bisa kita unggul-unggulkan dalam kehidupan kita kalau kita sudah ada dalam hadirat Tuhan. Kalau ada orang yang dalam hadirat Tuhan dan masih sombong, saya gak percaya dia dalam hadirat Tuhan. Karena ayatnya akan berkontradiksi, sebab Tuhan berkata Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Tapi orang Tuhan mengasihi orang yang rendah hatinya. Waktu saudara masuk dalam hadirat Tuhan, di situ saudara semakin mendapatkan ketenangan yang namanya inner peace. Karena Tuhan memang sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Makanya kemudian tulisan yang sama di dalam Tesalonika ayat yang terpendek, 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, di sana dikatakan tetaplah berdoa. Saya
senang sampai dengan hari ini saya masih diingatkan setiap saya lupa jam 8 kurang, jam 9 kurang 15 diingatkan, Mas kok belum ada pokok doa gitu kan. Kadang saya ketemu dengan orang atau kadang saya sedang berbicara dengan orang, kadang-kadang saya lupa. Tapi puji Tuhan dan berterima kasih sampai dengan hari ini, dari pandemi sampai dengan hari ini masih ada orang-orang setia yang berdoa setiap jam 9 malam. Bersama-sama kita berdoa di tempat kita masing-masing, tapi mereka orang-orang yang setia sampai dengan hari ini. Di antara saudara yang ikut bagian, ada dari orang luar juga yang ikut bagian dalam ambil bagian doa sapa kita setiap hari Senin sampai hari Kamis. Karena Jumat kita berdoa di sini bersama-sama, Sabtu dan Minggu saya izinkan free. Tapi saudara, doa itu yang mengubahkan banyak. Doa yang mengubahkan banyak. Ketika segala sesuatu sudah tidak mungkin, masih mungkin ketika kita berdoa. Amin. Tetaplah jaga damai sejahtera saudara dengan saudara, tetap berdoa. Bagian yang keempat, yang kelima, 4 dulu. Yuk kita lihat. Lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Bagian yang keempat, bagaimana kita menjaga damai sejahtera kita. Di sana dikatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di tingkat 1 yang kemarin saya berkata kepada saudara, the real battle is your mind. Pertempuran sesungguhnya itu adalah pikiran saudara. Dan firman Tuhan sebagai pedang roh yang menentukan saudara kuat atau tidak dalam saudara memutuskan segala sesuatu di pikiran saudara. 1, 2, 3, 4 boleh maju ke depan. Pemain musik. Katanya jangan mati di tengah-tengah semut, jangan mati di tengah-tengah gula. Atau apa itu maksudnya? Jangan sampai saudara kehilangan yang namanya damai sejahtera di tengah-tengah saudara penuh dengan hadirat Tuhan. Biarkan saya di sini di tengah-tengah saudara. Saudara sekolah di mana ya? Di sekolah namanya? Sekolah? Kalau Pak Aman Manurung dulu kalau mengatakan begini, sekolah tinggi. Gitu ya, saya selalu gitu. Pak Aman Manurung dulu kalau ngajar, kalian ini sekolah di sekolah tinggi. Karena dia kan manurung terus, nggak bisa tinggi kan. Oh ampuni saya, dia nanya manurung, saya baru tahu. Saya baru tahu kalau Daniel ini anaknya ibunya ini namanya Manurung, ya baru tahu. Saya bilang, saya protes sama dia, namamu Sinabariba, kenapa nama ibumu Manurung? Iya masalah beda lah, saya ini dapat formnya dari bapak. Oh iya. Kalau saudara sekolah tinggi dan saudara kehilangan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara seperti semut yang mati di tengah-tengah gula. Dan itu terjadi ketika saya harus membuat saudara tugas FKRI. Dan salah satunya saudara harus membaca firman Tuhan di situ. Dan ada sekian yang bolong-bolong juga. Mengerti atau tidak mengerti, apalagi saudara sekolah tinggi teologi Tawaman. Yang dulu di sini sekolahnya sekolah Alkitab Tawaman. Sampai dengan hari ini beberapa orang mengenal Alkitab itu Alkitab. Sehingga saudara keluar di sana akhirnya lu wong Alkitab. Gak peduli saudara namanya siapa, tapi orang akan tahunya orang Alkitab. Sudah ada label di muka Alkitab. Entah nanti kalau dibagi lagi, oh perjanjian lama ini, perjanjian lama. Oh saya juga tidak tahu. Tapi saudara akan dikenal sebagai orang Alkitab, betul atau tidak? Tapi kalau saudara disebut sebagai orang Alkitab dan saudara kehilangan Alkitab saudara kehilangan firman Tuhan, oh sangat sayang. Saya tidak peduli anak saya mengerti atau tidak mengerti. Setiap mau berdoa bersama-sama jam 9, saya baca firman Tuhan bersama-sama dengan anak saya.
nggak peduli anak saya waktu itu mengerti atau tidak. Kalau saya membacanya dari kitab Yosua, bisa selalu tanamkan buat anak saya. Saya kali baca setiap malam. Mengerti atau tidak mengerti, saya suruh anak saya, Karen saya suruh anak saya Kristi baca kitab firman Tuhan berganti. Baru kita lanjut doa bersama-sama jam 9 malam yang kita putuskan. Mengerti atau tidak mengerti, firman Tuhan itu kalau saudara baca dengan baik, suatu ketika itu akan dibuat mengerti. Contoh misalnya, saudara membaca Filipi seperti ini tadi ya, misalkan Filipi pasal 4 ayat yang keempat misalkan, suka setara senantiasa dan sebagainya. Katanya firman itu seperti benih, betul atau tidak? Kadang dia seperti godam, kadang dia seperti pedang dan lain sebagainya. Kalau itu seperti benih, kita baca dan kita renungkan. Misalkan Filipi pasal 4 dan kalau bisa hamba Tuhan menghafal firman Tuhan itu katanya kita tanam. Ini contoh. Sudah ke belakang kan? Oke. Waktu saudara membaca 4 ayat 4 Filipi, misalkan hari ini, saudara tidak mengerti kenapa Tuhan suruh saya bersuka cita ya. Nggak apa-apa lah, yang penting saya baca dan saya hafal. Keesokan harinya lagi, karena masih lanjut, saudara menghafalkan ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Mengerti atau tidak mengerti, bacalah firman Tuhan. Baca aja, tanamkan aja dalam diri saudara. Berikutnya, ayat yang ke-9 saudara hafal, ayat yang ke-8 dulu misalkan saudara hafal, jadi saudara-saudara semua itu pikirkan. Mengerti tidak mengerti, baca saja firman Tuhan. Berikutnya begitu. Tanpa kita sadari, waktu kita membaca konteks yang lain, tanpa saudara-saudara sadari, yang di sana itu bertumbuh. Ini kita sedang membaca konteks yang lain, tapi yang pernah sekian lama yang kita baca, ini pasti akan kita ngerti. Di sini kita kena satu persoalan best. Dan setiap orang yang kena persoalan, setiap orang yang kena masalah, justru sulit untuk kita fokus kepada firman Tuhan. Kita akan fokus kepada masalah ini. Tapi kalau saudara senantiasa membaca firman Tuhan, sedang kita membaca konteks yang lain di sini dan kita dapatkan masalah, semua boleh bertumbuh. Semua hal yang saudara pernah baca, kita punya pribadi yang namanya Roh Kudus yang kemudian mengingatkan kepada saudara. Di sini kemudian saudara putus pacar. Jordan sudah tidak ada. Nanti kalau punya anak lagi saya kasih nama itu Jordan. Jordan tinggalkan aku. Michael Jordan maksudnya, bukan pemain basket loh. Saudara dalam keadaan seperti itu, langsung Roh Kudus ingatkan. Saudara sudah tidak membaca konteks itu. Saudara mungkin sudah di kitab yang lain, tapi sekian yang saudara sudah baca, Roh Kudus ingatkan, kamu pernah baca loh tentang sukacita. Kamu pernah baca loh tentang jangan khawatir. Putus satu. Satu aja. Sembarangan kalian juga. Satu gantinya juga satu, jangan 1000 loh. Saudara ingatkan sekian satu. Dan firman itu yang mendatangkan damai sejahtera dalam hidup saudara. Amin. Silakan duduk, tepuk tangan dulu buat mereka. Dua kali saya bertempur dalam pikiran saya tentang kelahiran anak yang pertama dan kelahiran anak yang ketiga yang mungkin saya sudah saksikan kepada saudara di anak yang ketiga. Anak yang pertama, sebagai orang Jawa, kami dinasihati oleh orang tua sungguh sangat hati-hati ketika kelahiran anak yang pertama. Menurut mereka berkata begini, dalam bahasa Jawa nanti saya artikan. Orang Jawa bilang begini, saya hati-hati, gonmu, rawat bojomu. Kuwi lagi lahiran pertama, kuwi lagi golek dalan. Engko iso mati mboke, apa iso mati anake. Hati-hati nak, ini kelahiran pertama. Ini baru cari jalannya lahir gitu. Itu resikonya itu bisa mati orang tua atau bisa mati anak. Bayangin kalau saudara gitu kan. Ini anak pertama. Dan
Ketika betul kami masuk itu rumah sakit, tiga-tiganya saya lihat semua proses kelahiran istri saya. Makanya tangan dan kaki saya tidak akan pernah menyentuh istri saya, sekalipun kami ada konflik. Saya tahu betul bagaimana perjuangan istri saya melahirkan anak saya. Pas kebetulan hari itu saya ada pelayanan, karena pertama lahir itu saya pelayanan di Solo. Jadi saya tinggal hari itu. Cuma saya berjuang, Tuhan, jangan lahir dulu, tunggu dulu. Saya harus tungguin. Karena nenekku bilang, Tuhan, ini cari jalan. Ini bisa risiko mati dua-duanya. Tapi saya harus memenangkan pikiran saya. Tuhan penolongku, Tuhan Yehova Jireh yang menyediakan. Saya sebut semuanya, saya kalahkan semua ketakutan dalam pikiran saya. Dan betul, lahirlah anak saya di pagi hari. Kemudian saya berkata kepada istri saya, kasih nama dia Karen, karena dia akan membawa sukacita buat banyak orang. Makanya anaknya tebar pesona di mana-mana. Yang lain sudah pulang ke rumah, dia masih selfie dengan tante-tante. Gak tahu kalau dia ternyata mahasiswa juga, dia kiranya. Bukan, dia masih SMP. Sama seperti anak yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, Jose itu. Baru pulang dari Makassar tanggal 1 Juni yang saya sudah ceritakan buat saudara. Baru pulang, istirahat sebentar, makan, ngobrol, malam hari bangunin istri saya. Yang kenapa jam 11 malam? Aku sudah rasa nih kayaknya. Ayo sudah. Saya keluarkan mobil untuk ke Solo, langsung ke rumah sakit. Sampai di Karangpandan, istri saya bilang, yang sudah punya uang 15 juta. Aku baru pulang dari Makassar. Tidak ada uang 15 juta. Percayalah, Tuhan akan mencukupi dan menyediakan. Pertempuran di sini. Apalagi waktu itu dikasih tahu, oh kalau normal ya sediakan aja dana sekitar ya 7-8 juta. Nanti kalau sampai ini karena ibu ini umurnya ya sudah hampir 40-an, resikonya besar, sampai kalau misalkan ada apa-apa ya sediakan sekitar 15-20 juta. Tapi nggak pegang uang di sini. Setiap firman yang baca, setiap firman yang saya renungkan, setiap firman yang saya renungkan, saya ingatkan kembali, saya lemparkan kembali dengan perkataan saya afirmasikan kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya. Dan saudara tahu sampai saksian yang berikutnya, Tuhan cukupkan segala sesuatu. Dan Jose yang harusnya tidak ada, maaf kata kalau saya mengatakan, itu keliling usus 3 kali usus. Makanya itu sampai biru tuh keadaan Jose waktu itu. Tidak nangis waktu lahir pertama. Keluarkan baru dijungkir balikan baru dia nangis. Saya percaya mukjizat Tuhan sampai hari. Dan mukjizat Tuhan itu saudara akan terima ketika saudara tahu akan Tuhan. Dan saudara akan tahu akan Tuhan ketika saudara membaca firman Tuhan dalam hidup saudara. Bacalah firman Tuhan. Mengerti atau tidak mengerti, karena itu yang membuat damai sejahtera saudara terus tinggal dengan menjaga pikiran saudara sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara berpikir dengan situasi yang ada, dengan kenyataan yang ada, saudara akan terus mengalami kekalahan tanpa saudara menggunakan pedang yang namanya firman Tuhan. Yang terakhir, mari kita lihat di ayat yang ke-9. Pemain musik bisa maju ke depan. Pemain musiknya kasih. Filipi pasal 4 yang ke-9 berkata begini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya juga bikin tulisan di Facebook saya tentang keteladanan. Dan saya bikin quote, itulah teladan dari orang yang memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena teladan hidup lebih kuat berbicara dari setiap perkataan.
Jangan pernah anggap orang tua punya metode yang kuno. Kuno, ketinggalan zaman. Saya pernah dengar ini dari seorang ibu yang pernah menjadi remaja, namanya Ibu Caroline. Waktu Ibu Caroline sempat ikut dengan tantenya nasihatin. Ibu Caroline sempat juga berpikir sebagai anak remaja, nasihatnya nggak kekinian. Tapi setelah beliau menjadi orang tua, beliau mengerti. Di dalam orang tua, di dalam orang yang berpengalaman dengan Tuhan, di situ banyak hikmat yang ditemukan. Saudara boleh anggap kuno semua nasihat orang tua yang mereka sudah lama duluan dengan Tuhan. Tapi hikmat Tuhan tidak bisa lepas dari mereka. Ikuti teladan. Paulus menyuruh kita, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Paulus nantang. Lalu dia berkata, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara baca baik-baik. Anaknya Salomo yang bernama siapa lu? Rehabeam atau Yerobeam? Rehabeam. Dia dengar nasihat yang satu level dengan dia. Dia anggap kuno semua nasihat dari orang-orang yang tua, dari orang-orang yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Dalam waktu yang sangat singkat, kerajaan itu pecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. 10 suku harus hilang. Karena satu saja, dia tidak dengarin nasihat dari orang tua. Orang tua saudara boleh kuno. Siapapun orang yang saudara anggap lebih tua tapi mereka punya pengalaman dengan Tuhan, mereka boleh saudara anggap tidak kekinian. Tapi di dalam mereka ada hikmat Tuhan. Di dalam mereka ada nasihat yang baik, yang harus saudara turuti, yang harus saudara ikuti. Karena janjinya, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekuno-kunonya nenek saya yang hari ini usianya 92 tahun, saya tetap kasih hormat buat nenek saya yang di Wonogiri. Setiap nasihat yang saya anggap kuno, tetap saya akan berkata, ini dari Tuhan. Karena ada hikmat di sana. Jangan pernah berani, jangan pernah melawan, jangan pernah bahkan kita memberontak dari setiap nasihat dari orang itu. Jangan pernah. Kata orang dulu, setiap saudara berani dengan orang yang lebih tua dengan saudara dalam pengalamannya dengan Tuhan, saudara bisa diubah jadi jambu bete. Walau oleh sebab itu saya tidak akan pernah berani. Pak Abraham ini jauh dengan saya. Pak Abraham ini ada di Kalimantan, saya ada di sini. Tapi telepon saya dengan Pak Abraham, saya selalu berkata, Pak Abraham adalah orang tua saya. Karena saya masih ingat satu-satunya di tingkat 2 yang disuruh khotbah di Jumat malam di tengah sekian banyak yang nyuruh Pak Abraham. Saya disuruh you khotbah. Bukan saya, harusnya tingkat 4. You yang khotbah. Tidak sampai di situ. Ketika saya harus tidak bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya di sini, saya nggak tahu kemana. Beliau juga panggil saya pelayanan ke Bali. Tuhan akan buka jalan buat kami. Saya pikir di Bali itu pelayanan yang baik, yang enak, yang sudah siap. Ini pelayanan yang baru pecah gereja. Merintis kami di sana. Ulang lagi. Merintis di tempat yang baru, bolak-balik, bawa alat musik, bongkar alat musik dan lain sebagainya. Tapi nasihat orang tua yang diikuti selalu ada buahnya. Sekarang gereja itu menjadi gereja yang bagus, gereja yang besar. Tapi gereja yang tempat di mana Pak Abraham suruh saya ada di sana. Dan memang betul. Saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di tempat ini S1 saya karena orang-orang yang ada di Bali juga. Kalau saya nggak dengerin nasihat, kalau saya lawan nasihat, saya nggak akan ada di sini.
mengerti betul nasihat orang tua penting dalam hidup saudara. 5 hal dalam situasi konflik, dalam situasi apapun, jangan pernah kehilangan damai sejahtera. Karena iblis bisa mencuri damai sejahtera saudara. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, teruslah berbuat baik. Yang ketiga, teruslah berdoa, tetaplah berdoa. Yang keempat, jagalah pikiran saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima, ikutilah teladan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman bersama. Mari diam diri di hadapan Tuhan.